Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penduduk di sekitar pegunungan biasanya memukul kunci pintu besi 3 kali dalam sehari. Setelah itu mereka menempelkan telinganya ke pintu itu untuk mendengarkan reaksi dari balik pintu itu. Ternyata mereka mendengar gema teriakan dari dalam. Yakjud dan Makjud atau Gog and Magog adalah dua suku yang akan muncul pada akhir zaman. Mereka dikisahkan memiliki kekuatan sebagai perusak dan penghancur kehidupan di bumi. Dan mereka akan berperang melawan Nabi Isa alaihissalam beserta pasukannya di Bukit Tursina. Kemunculan suku ini merupakan salah satu tanda besar kiamat. Menurut keyakinan umat muslim, kisah tentang kaum ini terdapat juga dalam ajaran agama Yahudi dan kitab Kejadian umat Kristen. Yakjud dan Makjud juga muncul dalam banyak mitologi dan cerita rakyat di banyak negara. Di antaranya adalah legenda rakyat Britania Raya dan Irlandia. Sampai saat ini keberadaan dinding tersebut masih menimbulkan banyak teka-teki. Namun, ada satu peta yang dibuat oleh seorang ahli geografi muslim pada abad ke-12 yang menuliskan wilayah tembok Yakjud dan Makjud. Muhammad Al-Idrisi atau yang biasa dikenal Al-Idrisi. Beliau bernama lengkap Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Idris Asy-Syarif, dan Al-Idrisi inilah orang pertama yang berhasil membuktikan kalau bumi itu berbentuk bulat. Meskipun sekitar tahun 500 sebelum Masehi, Pythagoras, seorang filsuf Yunani, pernah berkata demikian. Ya, bumi berbentuk bulat, tapi itu hanya dalam bentuk pemikiran. Nasab Al-Idrisi juga masih punya garis keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Al-Idrisi lahir di South Afrika pada tahun 1100 Masehi dan merupakan keturunan para penguasa di Maroko, yang jika dirunut berasal dari jalur Hasan bin Ali, cucu baginda Nabi SAW. Di kalangan ilmuwan barat, beliau dikenal sebagai ahli geografi, terutama berkat penemuan globe atau peta dunia dalam versi baru yang dikenal luas hingga hari ini. Bahkan, Al-Idrisi disebut sebagai ahli geografi paling menonjol di abad pertengahan. Pemikiran Al-Idrisi yang melahirkan globe berasal dari kemampuannya dalam mengukur garis bujur dan garis lintang. Al-Idrisi melakukan hal itu hanya dengan menggunakan papan gambar, semacam peta dunia yang disebut sebagai Lauhul Tarsim. Al-Idrisi menempuh pendidikan di Cordoba, Spanyol, yang pernah menjadi pusat peradaban Islam pada abad ke-9 Masehi. Sejak dini, Al-Idrisi sudah tertarik dengan ilmu bumi. Saat beranjak dewasa, beliau pergi ke berbagai tempat di dunia, termasuk Afrika, Asia Kecil yang sekarang wilayah Turki, Perancis, Inggris, dan tentunya Spanyol, yang kala itu menjadi salah satu pusat peradaban Islam. Ketertarikannya terhadap geografi membuat Al-Idrisi melakukan banyak cara untuk mengumpulkan data dari seluruh dunia. Hal yang sering dilakukan, selain mengunjungi garis pantai di berbagai tempat di Eropa dan Afrika, adalah bertanya kepada orang pedagang, pada setiap pedagang dan orang-orang dari negeri lain. Petualangan Al-Idrisi ke berbagai belahan dunia membuat namanya semakin populer di kalangan navigator laut, hingga perencanaan militer di Eropa. Kemampuan dan kemasyhuran Al-Idrisi kemudian menarik minat Raja Rugeru II atau Roger II dari Sisilia yang ingin memiliki peta dunia. Al-Idrisi memenuhi undangan Raja Roger II dan diberi tawaran untuk membuat sebuah peta dunia yang komprehensif. Semua kebutuhan Al-Idrisi akan ditanggung sepenuhnya oleh sang raja. Meskipun tidak langsung menerima tawaran itu, Al-Idrisi kemudian menyanggupi permintaan tersebut dengan syarat dokumen sejarah kaum muslimin di Sisilia sebelum pemerintahan Raja Roger tidak dihapus. Butuh waktu hingga 15 tahun bagi Al-Idrisi untuk bisa membuat peta dunia yang akurat. Dia membuka banyak catatan geografis yang disusun oleh ilmuwan-ilmuwan pendahulunya. Al-Idrisi memadukan dengan data-data pribadi yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun. Beliau akhirnya berhasil membuat peta dunia dalam bentuk bulat, dengan bola perak yang memiliki berat 400 kg dan diameternya 80 inch. Bola dunia atau yang kemudian dikenal sebagai globe tersebut dapat 7 benua dengan bagian bumi sebelah utara berada di bagian bawah. Untuk mempermudah penggunaan membaca globe yang dibuat, Al-Idrisi menyusun buku panduan berjudul Kitab Al-Rujari atau The Book of Roger sebagai penghormatan kepada Raja Roger dari Sisilia. Buku tersebut menjelaskan secara detail bagian-bagian dari bumi seperti struktur daratan hingga perairan. Nah, dari peta yang digambar oleh Al-Idrisi ini, ada satu bagian yang menarik. Di bagian peta di wilayah yang tampaknya terletak di timur Laut Kaspia, terdapat gambar sebuah tembok yang memanjang, yang di dalam tembok itu ada tulisan Yakjud dan Makjud dalam tulisan Arab. Namun tidak jelas itu ada di wilayah mana, tapi terlihat di peta tersebut bahwa lokasi Yakjud dan Makjud berada di pulau paling ujung di dunia,
Yang jadi pertanyaannya, bagaimana bisa Al-Idrisi menyisipkan lokasi tembok Ya'juj dan Ma'juj itu di dalam kitab yang ditulis oleh Al-Idrisi sendiri yang berjudul Nuzhat al-Mustaq. Dikisahkan di sana ada seorang pengembara yang pernah melihat langsung tembok Ya'juj dan Ma'juj itu. Jadi, pada suatu malam, Khalifah Al-Watsiq Billah bermimpi dalam tidurnya. Di dalam mimpi itu, beliau melihat dinding pembatas yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj itu telah hancur dan jebol. Karena mimpi itulah, akhirnya beliau mengutus sebuah tim ekspedisi yang dipimpin oleh Salim Tarjuman, yang merupakan seorang pengembara terkenal asal Turki. Dalam kitab itu dituliskan sang khalifah membekali Salam Tarjuman dengan 5.000 dinar dan 10.000 dirham sebagai uang tambahannya, atau setara dengan lebih dari 30 miliar rupiah. Kemudian khalifah juga mengutus 50 pemuda berbadan kuat untuk menemani Salam Tarjuman dalam perjalanan tersebut. Masing-masing orang diberikan uang 1.000 dirham dan biaya hidup selama 1 tahun. Selain itu, khalifah juga memerintahkan agar rombongan ekspedisi menyesuaikan pakaian mereka dengan pakaian penduduk yang hendak didatangi. Khalifah juga memberikan 200 ekor keledai untuk membawa perlengkapan dan air rombongan Salam Tarjuman berangkat dari Samarra atau Irak menuju wilayah Armenia. Di situ dia menemui X bin Ismail, penguasa Armenia. Dari Armenia, dia berangkat lagi ke wilayah utara, ke daerah-daerah Rusia. Dia membawa surat dari X bin Ismail ke penguasa, lalu ke kerajaan, lalu ke penguasa Failan. Penguasa Failan mengutus 5 penunjuk jalan untuk membantu Salam Tarjuman untuk sampai di pegunungan Ya'juj dan Ma'juj selama 27 hari. Rombongan Salam Tarjuman mengarungi puing-puing daerah Basjarat. Ia kemudian tiba di sebuah daerah yang luas, yang bertanah hitam dan berbau sangat busuk. Selama 10 hari, Salam Tarjuman dan rombongan melewati daerah yang menyeksakan itu dan kemudian tiba di wilayah berantakan dan tak berpenghuni. Penunjuk jalan mengatakan kepada Salam Tarjuman bahwa daerah itu adalah daerah yang dihancurkan oleh Ya'juj dan Ma'juj pada zaman dahulu. Selama 6 hari berjalan menuju daerah tembok Ya'juj dan Ma'juj, daerah itu berpenghuni dan berada di balik gunung tempat Ya'juj dan Ma'juj berada. Salam Tarjuman kemudian pergi menuju pegunungan Ya'juj dan Ma'juj. Di sana dia melihat pegunungan yang terpisah oleh lembah. Luas lembahnya sekitar 150 meter. Lembah ini ditutup tembok berpintu besi sekitar 50 meter. Di sana, Salam mendapati tembok itu sudah retak. Dia sempat mencungkil bagian tembok yang terretak itu dengan pisaunya, mengambil sebagian serpihannya untuk diperlihatkan kepada Khalifah Al-Watsiq. Gambaran Salam Tarjuman tentang tembok dan pintu besi itu disebutkan detail dalam kitab Nuzhat al-Mustaq pada halaman 934 sampai 938. Al-Idrisi juga menceritakan bahwa menurut cerita, pegunungan biasanya memukul kunci pintu besi 3 kali dalam sehari. Setelah itu mereka menempelkan telinganya ke pintu itu untuk mendengarkan reaksi dari balik pintu itu. Ternyata mereka mendengar gema teriakan dari dalam. Hal itu menunjukkan bahwa di balik pintu itu betul-betul ada makhluk jenis manusia yang konon itu adalah Ya'juj dan Ma'juj. Al-Idrisi juga menceritakan bahwa Salam Tarjuman pernah bertanya kepada penduduk sekitar pegunungan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka mengaku pernah melihat gerombolan orang di atas tembok penutup itu. Lalu tiba-tiba ada angin badai kencang yang bertiup dan melempar mereka kembali ke dalam tembok. Penduduk-penduduk itu melihat ukuran tubuh mereka sangatlah pendek. Setelah itu, Salam Tarjuman dan rombongan pulang melalui Taras atau Kazakhstan, kemudian Samarkand atau Uzbekistan, lalu ke kota Rai atau Iran, dan kembali ke istana Al-Watsiq di Samarra, Irak. Ia kemudian menceritakan dengan detail hasil penelitiannya kepada orang khalifah. Total waktu perjalanan Salam menurut catatan Al-Idrisi mencari tembok memakan waktu 16 bulan, sedangkan perjalanan kembali memakan waktu 12 bulan. Sedangkan total waktu tempuh perjalanan Salam menurut perkiraan Emery van Donzel dan Andre Smith adalah 6.281 km. Selain itu, ekspedisi ini juga menemukan korban yang tak sedikit. Tak lama setelah ekspektasi itu, Khalifah Al-Watsiq wafat pada usia muda yaitu 32 tahun. Berjarak sekitar 60 tahun sejak perjalanan Salam Tarjuman, Khalifah Abbasiyah ke-18. Al-Muqtadir yang berkuasa tahun 908 sampai 932 Masehi juga mengirimkan ekspedisi ke utara menuju kerajaan Bulgar di daerah Volga, sekarang masuk wilayah Ibnu Fadlan pada tahun 921 Masehi. Sebagai respon atas pemerintahan
bantuan mereka dan juga untuk mendakwakan Islam. Fadlan memberikan laporan sangat menarik tentang keadaan wilayah di utara Khalifahan Islam itu. Literatur perjalanan ini dikarang oleh Ahmad Ibnu Fadlan yang menjadi perwakilan dan khalifah dinasti Abbasiyah Al-Muqtadir Billah untuk memenuhi permintaan penguasa wilayah Slavik yang bernama Al-Mushi ibn Baltuar yang ingin mengerti lebih jauh sekaligus meminta dinasti Abbasiyah untuk membangun Banten maupun masjid di wilayahnya. Rombongan perwakilan terdiri dari Ahmad Ibnu Fadlan bersama beberapa ahli fikih, ahli perjalanan dan rombongan pengawalnya yang bertolak dari Baghdad pada bulan Safar 309 Hijriah. Dan perjalanan ini ditempuh selama kurang lebih 3 tahun. Salah satu cerita menarik dalam perjalanan itu, dia mengidentifikasi orang-orang yang posturnya setinggi pohon kurma, bermata biru, berkulit putih, berambut kemerahan, dan mendapat informasi bahwa orang-orang tersebut adalah Ya'juj dan Ma'juj. Dari ekspedisi Salam Turjuman dan Ibnu Fadlan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dinding yang dibangun Zulkarnain itu bukanlah mitos belaka. Tembok itu memang nyata adanya. Para ahli sejarah menyimpulkan bahwa letak tembok Ya'juj dan Ma'juj itu berada di Ngarai Darial di dekat Sungai Terek, Georgia. Ngarai sendiri diartikan sebagai sebuah pegunungan yang terjal. Untuk mencapai lembah itu, hanya ada satu jalan yang mengarah ke sana. Lorong ini dibangun oleh tentara George dan dibugar kembali oleh Rusia pada tahun 1950-an. Sejak dulu, lorong Darial ini dikenal untuk tujuan menjelajahi atau disebut sebagai gerbang alam atau gerbang Kaukasia. Ada juga yang menyebutnya sebagai gerbang Iberia. Para sejarawan menemukan dinding yang cukup sempit di Bukit Kaukas atau Pegunungan Kaukasus dan membentang dari Laut Hitam hingga Laut Kazuain. Bukit Darial secara kondisinya masih utuh untuk mempunyai bentuk berlapis-lapis kondisi alam yang curam dan membenteng luas antara Laut Kauzayan dan Laut Hitam dengan panjang kira-kira 1.200 km. Di daerah itu terdapat satu timbunan tinggi yang terbuat dari besi bercampur tembaga. Itulah timbunan besi yang menyumbat lubang besar yang ada di sana. Penduduk dekat wilayah itu juga takut untuk mengusik tempat itu karena pernah mendengar cerita turun-menurun tentang keberadaan kaum perusak itu. Pada abad ke-11 ada seorang leksikografer asal Irak yang bernama Mahmud bin Husain bin Muhammad Al-Khazari yang membuat sebuah buku berjudul Kamus Turki. Yang di dalam buku itu ada gambar sebuah peta yang sangat aneh. Di ujung kanan peta itu ada tulisan Ya'juj dan Ma'juj yang memungkinkan letaknya di selatan daerah Tibet. Pada saat ini, sangat minim informasi sehingga banyak peneliti yang menyangka bahwa itu hanya merupakan interpretasi dari Al-Khazari saja, atau mungkin memang terletak di wilayah Tibet. Bagaimana menurut kalian? Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datanya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah menarik lainnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.